Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabatku. Selamat datang di channel YouTube saya. Sahabatku, hari ini kita akan belajar ya untuk membuat diagram. Jadi diagram penjualan gitu teman-teman ya. Jadi di sini saya sudah punya contoh tabel sederhana ya, yang isinya adalah data-data penjualan. Nah, tabel inilah nanti yang akan kita buatkan diagram batangnya gitu. Tapi teman-teman, diagram batang yang akan kita buat kali ini itu sedikit berbeda. Berbedanya seperti apa? Nah, nanti diagram batang yang kita buat itu kita akan sisipkan icon atau kita sisipkan gambar gitu ya, sesuai dengan nama barang gitu. Jadi diagramnya itu nanti akan terlihat lebih menarik, lebih hidup gitu ya, karena kita sisipkan icon gitu. Kalau misalnya diagramnya baju ya, diagram batang baju, nanti gambarnya adalah dia baju, ada icon bajunya gitu. Kalau dia diagram celana gitu, nanti ada icon celana yang kita sisipkan di situ. Kalau sepatu, topi, tas juga sama, nanti ada iconnya sesuai dengan nama barangnya gitu. Baiklah teman-teman, saya rasa sudah tergambar ya diagram seperti apa yang kita buat. Tentunya diagramnya yang agak lebih menarik karena ada ikonnya. Gimana cara buatnya? Nah, kita langsung praktek biar paham. Jadi yang pertama kita lakukan teman-teman, buat dulu kolom icon ya, kolom icon gitu. Jadi kolom icon kita buat, terus kemudian isi icon ini ya, isi daripada kolom icon ini adalah jumlah yang dia itu harus lebih besar daripada penjualan. Kalau penjualannya 30, maka ikonnya harus di atas 30, bisa 31, 32 dan seterusnya gitu. Oke teman-teman ya, kita langsung buat fungsi aja deh biar otomatis. Jadi penjualan ya, kita tambah, kita lebihkan berapa ya, 5 aja ya. Jadi 4 plus 5 gitu. Kita enter. Enter, kemudian kita drag ke bawah. Nah gitu. Jadi jumlah icon ini dia harus lebih besar daripada penjualan. Kenapa? Karena penjualan ini nanti yang akan jadi diagram. Nah, icon ini kita taruh di atas diagramnya ini. Kenapa? Karena di atas diagramnya ini nanti yang akan kita sisipkan gambar atau icon. Sehingga dia harus berjarak nih. Gitu. Makanya dia kita buat lebih besar dibandingkan penjualan. Nah, nanti seperti apa? Nah, nanti kita praktek buat diagramnya. Oke teman-teman, ini kita buat ininya dulu, rapihkan dulu ya, kita kasih warna, kemudian kita lock screen. Oke, ini kita tengahin bolehlah sekalian, kita rapihkan ya. Nah, oke, yang pertama sudah kita lakukan ya, kita buat icon, jumlahnya sudah kita buat juga. Kemudian yang kedua, langkah kedua kita langsung buat diagramnya. Jadi yang kita buat diagram, saya rasa mungkin cukup dari nama ya, dari nama dan penjualan dan kemudian icon. Jadi 3 ini aja ya. Untuk kode barang kita nggak usah buat diagram lah, dari nama barangnya saja sampai ke penjualan. Nah, jadi berarti yang kita blok hanya 3 ini aja yang akan kita buat diagram. Kalau sudah seperti ini teman-teman blok ya, teman-teman masuk di menu insert. Masuk di menu insert, pilih yang chart ya. Jadi pilih chart, pilih panah kecil ini aja nih. Nanti dia akan keluar seperti ini ya, keluar menu seperti ini. Kemudian teman-teman pilih yang all chart. Pilih all chart, kemudian pilih yang combo. Nah, combo di bawah ini ya. Oke, kalau sudah pilih combo di bawah, teman-teman perhatikan yang di icon ini teman-teman, yang warna agak kuning ini ya. Nah, pilih icon di sini, teman-teman, kita klik aja panahnya. Teman-teman pilih yang titik-titik ini atau scatter namanya ini, titik-titik ini ya, pilih titik-titik ini seperti ini. Nah, kalau sudah pilih titik-titik seperti ini teman-teman oke. Nah, oke, maka akan jadi seperti ini diagram. Nah, silakan besar kecilnya disesuaikan teman-teman. Nah, disesuaikan ya, besar kecilnya disesuaikan. Nah, kita agak besarin dikit ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita rapihkan titiknya ini ya, scatternya ini kan scatter nih. Titik ini merupakan adalah kolom icon teman-teman. Nah, ini yang saya maksud tadi, kenapa jumlah icon
dia harus lebih besar daripada jumlah penjualan gitu. Agar si icon ini, titik ini, dia itu berjarak dengan si diagram batang ini. Nah, diagram batang ini kan merupakan jumlah dari si penjualan ini ya. Nah, jumlah penjualan ini, diagram batang ini gitu. Kalau titik ini yang kuning-kuning ini merupakan adalah jumlah icon gitu. Sehingganya dia lebih besar. Kenapa? Karena kita mau menempatkan dia di atas daripada diagram dan dia harus berjarak gitu. Itu ya yang saya maksud tadi teman-teman ya. Kenapa jumlah icon dia lebih besar, harus lebih besar dibandingkan jumlah penjualan. Oke, kita kembali lagi ke sini ya teman-teman. Jadi titik-titik kuning ini merupakan icon. Kita atur agar dia tempatnya di tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah batang ini ya. Nah, caranya seperti apa? Kita klik aja 2 kali. Nah, begitu klik 2 kali nanti akan muncul menu di samping seperti ini teman-teman. Ya, menu ini ya. Menu format ya. Agak besarin dikit. Nah, nanti pilih yang diagram, teman-teman klik aja yang diagram ini, kemudian pilih yang primary axis, klik aja. Nah, sehingganya si titik ini dia sudah di tengah secara center. Ya, di tengah secara center. Nah, oke, kita sudah jadi ya. Kita geser dikit ke sini diagramnya. Kita agak besarin dikit. Oke. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, teman-teman kalau mau ngatur besar kecil diagram batang itu juga boleh, tinggal diaktifkan diagram batangnya. Nanti di sini teman-teman sesuaikan dengan jumlah besar kecilnya. Nah, di sini ngaturnya di gap width ini ya, besar kecilnya. Misalnya kita buat kebesaran ya. Kita buat di sini 125. Nah, ini kan udah agak besar tuh. Kalau dia 125 masih kurang besar, berarti dibuat 100 ya, dibuat 100 langsung seperti ini, kita enter. Nah, kalau 100 juga kurang besar, kita buat 70 misalnya, kita lebih kecil. Nah, jadi di sini kalau membuat batangnya ini lebih besar, di sini nilainya semakin kecil teman-teman ya. Nah, kalau di sini nilai semakinnya kecil, di sini dia akan semakin besar diagram batangnya. Kalau di sini nilainya semakin besar di gap width ini, maka di sininya semakin kecil gitu, kebalikannya. Kalau mau buat ini lebih besar, maka ini dikecilkan angkanya. Oke, saya rasa segini cukup teman-teman ya. Nah, langkah berikutnya kita akan menyisipkan icon gitu ya, icon atau gambar. Jadi nanti titik ini, titik-titik kuning ini teman-teman, kita rubah menjadi gambar atau icon sesuai dengan namanya gitu ya. Kalau misalnya ini kan tas nih, berarti di sini nanti adalah gambar tas. Kalau di sini topi, berarti titik ini kita rubah menjadi gambar topi atau icon topi. Kalau sepatu juga sama, titik ini kita rubah jadi sepatu, celana juga sama, baju juga seperti itu gitu ya. Oke, langkah selanjutnya kita ambil gambar ya untuk kita jadikan icon. Teman-teman silahkan di menu insert ya, menu insert, kemudian pilih picture ya, pilih picture, kita klik, kita ambil dari komputer gitu. Kita ambil dari komputer. Nah, di sini sudah ada ya gambarnya kalau saya. Nah, sudah ada baju, celana, sepatu, tas, topi. Jadi sesuai dengan tabel tadi ya, tabel penjualan. Kita insert. Nah, kita insert, kemudian besar kecilnya kita sesuaikan, kita kecilkan. Nah, kita kecilkan seperti ini, kecil dikit lah. Nah, ini kita tarik sini ya. Ini kebesaran kita kecilkan. Kita kecilkan. Nah, cukup ya seperti ini ya. Segini cukup lah ya. Nah, ini cukup. Ini sepatunya segini. Ini celananya kurang gede kayaknya. Kita gedein dikit. Nah, bajunya cukup. Oke, kita sudah insert ya gambar-gambar yang akan kita jadikan icon teman-teman. Langkah kedua, langkah selanjutnya ya. Langkah selanjutnya kita tinggal menyisipkan gambar-gambar ini itu ke diagram batang sini ya, ke diagram ini gitu ya. Khususnya di titik-titik ini, karena titik-titik inilah nanti yang akan kita ganti dengan gambar yang sudah kita insert ini. Baiklah, langsung aja ya cara nyisipkannya seperti apa. Kita mulai dari baju ya. Kita mulai dari baju, berarti klik baju ini teman-teman, klik kanan, copy ya, klik kanan di copy,
Terus kemudian titik ini teman-teman aktifkan, klik 2 kali. Kenapa klik 2 kali? Agar yang aktif cukup ini aja, titik yang kita pilih ini aja, titik baju. Kalau sudah aktif seperti ini ya, ini kan aktif nih titiknya, ya kan, titiknya aktif. Teman-teman di keyboard Ctrl V, berarti di paste di keyboard Ctrl V. Nah, maka akan jadi baju seperti ini. Nah, dia sudah punya icon baju. Celana juga demikian teman-teman. Aktifkan celana, klik kanan, kemudian kita copy celananya. Titik ini ya, kita klik 2 kali agar dia itu yang aktif sendiri gitu ya. Nah, kemudian Ctrl V di keyboard. Jadi di keyboard Ctrl V. Nah, maka dia akan jadi celana. Gitu. Kemudian selanjutnya sepatu. Sepatu juga sama ya, klik kanan copy. Kemudian titik ini kita buat aktif sendiri ya. Kemudian di keyboard Ctrl V. Akan jadi sepatu. Kalau misalnya gambar ini menutupi daripada diagram ini teman-teman, nah, nanti jaraknya ini bisa kita lebihkan agar dia lebih naik gitu gambarnya. Misal begini, ini tadi kan kita buat lebihkan 5 ya, kita lebihkan 10 misalnya, kita lebihkan 10 nih, kita enter, nah, kita drag ke bawah ya. Nah, dia akan lebih naik nih gambarnya kalau misalnya kurang gitu ya, gitu. Oke teman-teman, kita lanjut ya, kita ke topi. Nah, seperti tadi caranya, klik kanan, kita copy topi ini, kemudian ini kita klik, kita aktifkan. Nah, Ctrl V di keyboard, kita paste. Nah, yang terakhir adalah tas ya. Tas ini klik kanan, copy, dan klik 2 kali ya, agar yang aktif dia sendiri nih. Nah, Ctrl V di keyboard, kita paste. Nah, maka jadi seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman, ini boleh dihapus ya, gambar-gambar yang ini boleh dihapus. Ini dihapus saja, nggak apa-apa, karena sudah kita sisipkan di sini. Gitu. Jadi teman-teman di sini tinggal dirubah-rubah, nanti dia naik turunnya sesuai dengan angka yang kita rubah. Misalnya kita buat ini 80. Nah, jadi celananya dia langsung diagramnya naik. Gitu. Ini kita buat misalnya 90. Nah, ini kita buat 200. Nah, seperti itu teman-teman ya. 60. Nah, gitu. Kalau misalnya jaraknya ini terlalu dekat dengan diagram ikonnya ini tinggal ditambah aja. Nah, ditambah misalnya ini jadi 20 ya, biar dia naik ke atas. Kita drag ke bawah seperti ini. Nah, seperti itu. Ini misalnya 500. Kita rubah ini menjadi 120 misalnya. Nah, dia akan naik gitu ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, ini misalnya kita berubah 400. Nah, dia akan naik drastis ya gitu. Baiklah teman-teman, demikianlah ya cara untuk membuat diagram penjualan yang diagramnya itu kita sisipkan icon sesuai dengan nama barangnya gitu ya. Baiklah demikian teman-teman tutorial kali ini, bagaimana cara membuat diagram seperti yang sudah kita praktekkan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan berkomentar. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.